Halo semuanya, kembali lagi bersama Digi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Mushoku Tensei. Namun sebelum memasuki isi cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan untuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuki pembahasan alur cerita anime Mushoku Tensei bagian ke-7. Ketika party Dead End tengah melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja ada seseorang yang terang-terangan menantang Ruijerd untuk berduel. Tanpa banyak basa-basi, Ruijerd pun meladeni tantangan orang tidak jelas tersebut. Dalam waktu singkat, si penantang ini pun akhirnya tumbang dan pasrah menerima kekalahannya. Sebelum meninggalkan orang tersebut, Dead End memberikan sebuah action figure Ruijerd dan menyebarkan kebaikan suku Saperd padanya. Scene pun berpindah pada sebuah kapal, di mana saat itu tengah terjadi hujan yang disertai dengan angin yang sangat kencang. Cuaca buruk ini tak ayal membuat Rudeus dan Eris muntah-muntah tidak karuan. Ruijerd sendiri justru begitu heran, mengapa Rudeus dan Eris bisa mual dan muntah sebegitu parahnya. Ruijerd menyampaikan, bahwa perjalanan mereka masih cukup panjang untuk sampai ke benua pusat. Perjalanan mereka saat ini sepertinya masih setengah jalan saja. Tujuan utamanya pun masih sama, yaitu pencarian keluarga dan untuk membersihkan nama suku Saperd. Di waktu yang sama, Roxy dan Nokopara terlihat saling bercerita. Mereka bernostalgia tentang kenangan partinya dahulu. Nokopara mengatakan, kalau Roxy sekarang sudah banyak berubah. Dulu Roxy lebih kekanak-kanakan dan selalu memaksakan diri agar diakui sebagai orang dewasa. Tentu saja Roxy akan sangat marah, jika dia diperlakukan seperti bocah. Roxy pun mengungkapkan, kalau Nokopara tidak banyak berubah. Apalagi penampilan fisiknya masih sama seperti dulu. Ketika Roxy bertanya apakah Nokopara masih memanfaatkan party lemah untuk menghasilkan uang, Nokopara pun menjawab, kalau dirinya yang sekarang ini sudah banyak mengurangi hal buruk tersebut. Apalagi setelah adanya sedikit masalah dengan party Dead End kira-kira 2 tahun yang lalu. Jawaban Nokopara ini pun sontak membuat Roxy begitu kaget dan ketakutan. Badannya pun menjadi gemetaran tidak karuan. Roxy pun berhenti ketakutan, ketika Nokopara dengan tiba-tiba bertanya apakah dia sudah kembali mengunjungi kampung halamannya. Nokopara pun terpaksa menarik pernyataannya. Bagaimanapun juga, faktanya Roxy masih belum banyak berubah dan bahkan lari dari kenyataan. Alasan sebenarnya Roxy tidak ingin kembali ke kampung halamannya, dikarenakan dia tidak bisa menggunakan telepati. Kemampuan dalam berkomunikasi ini sendiri, adalah sihir dasar dari suku iblis Migurdia. Menurut Nokopara, bukan masalah Roxy yang tidak bisa menggunakan telepati. Namun ada hal yang lebih penting dari itu semua. Di mana di kampung halaman tersebut, ada kedua orang tua yang merupakan keluarga Roxy satu-satunya. Roxy pun pada akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, walaupun sebenarnya dia tidak ingin ke sana. Ketika dia sedang berjalan pulang menuju rumahnya, di tengah jalan dia melihat 2 orang yang tengah menyapanya. Roxy yang memang tidak bisa bertelepati meminta, agar kedua orang tersebut berhenti bertelepati karena dia sungguh tidak memahami bahasa mereka. Dari lahir hingga tumbuh dewasa, Roxy merasa ada hal ganjil di dalam dirinya. Ibarat berada di dunia yang terisolasi, dia sendiri begitu membenci desa ini. Dia pun sungguh tidak menyangka, akan kembali lagi ke desa ini. Sesampainya di rumah, Roxy pun bertemu dengan ayah dan ibunya. Tentu saja kedua orang tuanya terlihat sangat senang, karena anaknya telah kembali pulang ke rumah. Mereka pun meminta Roxy untuk menetap di rumah ini sementara waktu. Mendengar hal ini membuat Roxy diam tanpa jawaban. Namun sesaat kemudian, dia menyampaikan pada kedua orang tuanya, kalau dia akan langsung pergi saja. Dia juga tidak bisa memastikan kapan akan kembali ke rumah ini. Bahkan dia menekankan, kalau bisa saja dia tidak akan pernah pulang kembali ke desa ini. Hal ini pun seketika membuat kedua orang tua Roxy terdiam. Sesaat kemudian, sang ibu menggenggam tangan Roxy, dan mengatakan kalau setidaknya Roxy bisa pulang kembali ke rumah ini 20 tahun sekali. Setelah mengutarakan keinginannya, sang ibu pun menangis terisak-isak. Saat itu, mata Roxy tertuju pada mainan bonekanya dahulu.
Dia pun mengingat masa-masa kecilnya dulu, di mana dia senang bermain boneka bersama dengan ibunya. Roxy kecil terlihat keluar rumah dan hendak bermain dengan teman sebayanya. Sayangnya, waktu itu dia tidak memahami apa yang teman-temannya katakan. Semuanya terlihat tengah sibuk berbicara dengan menggunakan kemampuan telepati. Roxy pun kembali ke rumah dan menangisi nasibnya. Dia mengira dirinya adalah anak yang bandel, sehingga membuat semua orang tidak mau berbicara dengannya. Roxy mengingat, dulu kedua orang tuanya selalu hidup kesusahan. Dari kecil Roxy menyadari, kalau semua ini terjadi karena dirinya. Dia yang tidak bisa bertelepati, seakan-akan menjadikannya makhluk yang sesat. Hal inilah yang mendasarinya untuk kabur dari rumah secara diam-diam. Roxy merasa, kalau dia pergi dari rumah, maka kedua orang tuanya akan hidup bahagia. Hati Roxy pun luluh, ketika melihat ibunya yang tidak berhenti menangis. Dia pun ikut menangis sekencang-kencangnya. Dia juga memeluk ibunya dan meminta maaf, karena dulu telah kabur dari rumah ini. Sang ayah pun berlari dan mereka bertiga saling berpelukan. Hari pun telah berganti. Setelah sarapan pagi, Roxy memutuskan untuk segera pergi karena dia memiliki kewajiban untuk mencari muridnya yang hilang. Ayahnya mengatakan, kalau 2 tahun yang lalu ada bocah yang mengaku sebagai murid Roxy datang ke desa ini. Bocah ini diketahui bernama Rudeus. Mendengar hal ini membuat Roxy sungguh sangat terkejut. Ibunya menambahkan, kalau Rudeus saat itu bersama dengan rekannya yang bernama Eris dan Ruijerd. Ruijerd sendiri diketahui adalah seorang suku Sapert. Lagi-lagi mendengar nama suku Sapert membuat Eris sangat ketakutan dan pingsan tidak sadarkan diri. Setelah kejadian pagi itu, Roxy kembali berpamitan pada kedua orang tuanya, dan dia berjanji akan pulang kembali dalam waktu dekat. Dalam benaknya, dia sungguh tidak menyangka kalau Rudeus berpetualang bersama dengan suku Sapert. Dia pun berpikiran, kalau kawanan Dead End yang menjadi buah bibir adalah Rudeus dan teman-temannya. Setidaknya, fakta ini adalah kesimpulan yang sangat masuk akal di pikirannya. Roxy pun mulai melanjutkan petualangannya, bersama dengan Elina dan Talhen. Dikarenakan Zenith, Lilia dan Aisyah belum ditemukan, Roxy dan partinya pun memutuskan untuk mencari mereka semua di belahan utara benua iblis. Sepertinya masih banyak sekali kota di benua iblis yang harus mereka jelajahi satu persatu. Scene pun kembali pada Rudeus, di mana dia saat ini sedang bermimpi dan bertemu dengan dewa manusia. Ketika berada di alam mimpi, Rudeus merasa seperti kembali ke masa lalunya yang kelam. Meskipun beberapa petunjuk dari dewa manusia benar adanya, namun bisa dipastikan hal buruk juga akan menghampiri Rudeus. Walaupun kesal, namun Rudeus tetap berterima kasih pada sang dewa dan tetap meminta petunjuknya. Tentu saja untuk kali ini, Rudeus ingin diberikan petunjuk tentang di mana lokasi keluarganya berada. Namun sebelum sang dewa memberikan nasihatnya, dia meminta agar Rudeus berjanji satu hal padanya. Permintaan sang dewa manusia adalah, jikalau petunjuknya bisa membuat Rudeus bertemu kembali dengan keluarganya, maka Rudeus harus mempercayai sang dewa dengan sepenuh hatinya. Dewa manusia pun mengatakan, nantinya Rudeus akan bertemu dengan adik tirinya yang tidak lain adalah Aisyah Greyrat. Dikarenakan sebuah alasan tertentu, Rudeus tidak boleh mengungkapkan jati dirinya di depan Aisyah. Dewa manusia pun menyuruhnya untuk menggunakan nama samaran, serta menanyakan kondisi dan situasi kerajaan dari Aisyah saja. Sang dewa juga meminta, agar Rudeus menuliskan sebuah surat pada kenalannya di Istana Sirone. Hal ini perlu dilakukan, agar Rudeus bisa menyelamatkan Lilia dan Aisyah dari Istana Sirone. Rudeus bingung, mengapa Lilia dan Aisyah bisa berada di sana dan tidak ditemukan. Dia pun terbangun dari mimpinya karena masih mabuk laut. Perjalanan laut ini pun akhirnya usai, dan Dead End telah sampai di pelabuhan benua pusat. Singkat cerita, mereka bertiga pun telah tiba di ibu kota kerajaan Sirone. Rudeus begitu khawatir pada Lilia dan Aisyah, yang mungkin saja berada di kota ini. Dalam benaknya, seharusnya Roxy yang merupakan orang penting di kerajaan ini, bisa dengan mudah menemukan Lilia dan Aisyah. Rudeus pun memutuskan untuk menulis surat pada Roxy, seperti yang diminta oleh sang dewa. Dia mengabarkan, kalau saat ini telah berada di kerajaan Sirone. Berbekal informasi yang diberikan oleh dewa manusia, dia pun mulai mencari Lilia dan Aisyah, seperti petunjuk yang didapatkannya dalam mimpi. Dalam pencariannya, Rudeus merasa seperti ada yang sedang membuntutinya. Dia pun bergegas menjauh dari keramaian, dan mulai memasuki gang-gang sempit. Rudeus sempat berpikir, kalau yang mengikutinya adalah Ruijerd atau Eris.
Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dia pun segera berlari untuk menjauh, dan menutup gang sempit tersebut dengan menggunakan teknik sihirnya. Tanpa diduga, Rudeus mendengar suara seorang bocah yang sedang menangis. Karena begitu penasaran, maka dia mencari tahu asal suara tangisan tersebut. Saat itu Rudeus melihat seorang bocah yang berkata, kalau para prajurit telah mengambil surat miliknya secara paksa. Bocah ini pun lantas merampas kembali surat miliknya, dan berlari di belakang Rudeus untuk meminta tolong. Tanpa banyak berpikir, Rudeus dengan sigap menjebak para prajurit menggunakan sihir lumpurnya dan membawa lari si bocah tersebut. Mereka berdua pun berhasil kabur dari kejaran para prajurit, hingga sampai di pinggiran kota. Si bocah pun memperkenalkan dirinya yang bernama Aisa Greyrat. Rudeus yang sebenarnya sudah mengetahui hal ini, tidak lantas mengungkapkan jati dirinya. Dia pun memperkenalkan dirinya, yang bernama Ksatria Bayang Bulan. Aisa berharap, kalau dia bisa meminta satu bantuan lagi pada Rudeus. Dia ingin mengirimkan sepucuk surat pada ayahnya, yang berisi pesan penting kalau ibunya saat ini tengah ditawan di Istana Sirone. Setiap kali Aisa mencoba untuk menghubungi sang ayah, orang-orang di istana selalu melarangnya. Tentu saja dengan senang hati, Rudeus akan memenuhi permintaan adiknya ini. Malamnya di penginapan, Rudeus menjelaskan tentang kejadian siang tadi pada rekan-rekannya. Demi merahasiakan identitasnya, Rudeus meminta agar Eris dan Ruijert memanggilnya majikan di depan Aisa. Namun Eris dan Ruijert berpendapat, kalau lebih baik mereka semua menyerang istana langsung. Tentu saja Rudeus langsung tidak menyetujuinya. Bagaimanapun juga, dia harus menunggu informasi dari gurunya di istana ini yang tidak lain adalah Roxy. Pada pagi harinya, para prajurit kerajaan mendatangi Rudeus di penginapannya. Mereka meminta agar Rudeus ikut menuju istana Sirone karena Roxy telah memanggilnya. Ketika telah sampai di istana, Rudeus bertemu kembali dengan prajurit kemarin yang menyita surat Aisa. Namun untuk saat ini dia tidak begitu memikirkannya, karena yang terpenting, dia bisa bertemu dengan Roxy. Sebelum memasuki ruangan, para prajurit menyita barang bawaan dan tongkat sihir milik Rudeus. Hal ini pun membuat Rudeus berpikir, kalau para prajurit memiliki maksud dan gelagat yang mencurigakan. Setelah memasuki ruangan, Rudeus pun bertemu dengan si pangeran yang telah memberikan pekerjaan pada Roxy. Namun dia sangat terkejut, ketika mendapati Lilia yang tengah terikat di samping si pangeran. Dengan marah, dia pun menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Sayangnya, saat itu juga dia telah terjatuh karena sebuah jebakan lingkaran sihir yang telah disiapkan oleh si pangeran. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, Rudeus benar-benar kesulitan untuk keluar dari lingkaran sihir tersebut. Melihat Rudeus yang lemah dan tidak berdaya, membuat si pangeran tertawa lebar. Dia mengatakan, kalau sihir tersebut adalah sihir kelas raja yang sebenarnya telah dia siapkan untuk menangkap Roxy. Dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Pax Sirone. Dia sendiri merupakan pangeran ketujuh yang ada di kerajaan Sirone ini. Pax mengungkapkan, kalau saat ini Roxy tidak berada di tempat ini. Di sini Rudeus hanyalah bertindak sebagai umpan saja. Tentu saja hal ini dimaksudkan agar Roxy bisa keluar dari persembunyiannya. Rudeus pun begitu terkejut mendengar hal ini. Cerita pun flashback kembali, di mana waktu itu Paul dan keluarganya melihat awan hitam di langit. Sesaat kemudian, awan hitam tersebut mengeluarkan tembakan sinar cahaya yang begitu besar, hingga mengenai desa Paul. Sebagai seorang ibu, Lilia merasa sangat tidak nyaman dengan pemandangan aneh yang dilihatnya di langit. Nalurinya berkata, mungkin saja fenomena ini akan sangat berbahaya bagi keluarganya. Dia pun dengan cepat memeluk Aisa. Ketika membuka matanya, tiba-tiba Lilia sudah berada di sebuah danau bersama dengan putrinya. Karena panik, dia pun berjalan tak tentu arah, hingga akhirnya tiba di kerajaan Sirone. Untuk meminta pertolongan, Lilia pun langsung menuju ke istana kerajaan karena dia tahu kalau Roxy berada di tempat ini. Sesampainya di istana, Lilia bertanya pada prajurit tentang seorang wanita yang bernama Roxy Migurdia. Bila memungkinkan, Lilia bermaksud untuk menemui wanita tersebut. Sayangnya, Pax langsung memenjarakan ibu dan anak tersebut, karena mengetahui kalau mereka berdua adalah teman Roxy. Sementara itu, Rudeus masih tidak berdaya melawan jebakan sihir Pax yang mengekangnya. Dia sungguh sangat capek, karena telah terjebak pada sihir seperti ini selama 2 kali dalam hidupnya. Dia hanya bisa berharap pada Ruijert dan Eris, agar segera datang dan menyelamatkannya. Sesaat kemudian,
muncullah seorang anggota kerajaan Sirone di hadapan Rudeus. Lelaki ini memperkenalkan dirinya yang bernama Zanoba Sirone. Zanoba sendiri adalah pangeran ketiga dari kerajaan Sirone. Dia pun menunjukkan sebuah action figure berbentuk Ruijerd, dan menanyakan asal-muasal benda tersebut pada Rudeus. Tentu saja Rudeus agak terkejut melihatnya. Zanoba menanyakan hal ini, karena action figure tersebut berada di dalam tas Rudeus. Zanoba pun menunjukkan action figure miliknya yang berbentuk Roxy. Dia mengatakan, kalau dulunya dia menemukan action figure ini di pasar, sekitar 4 tahun yang lalu. Adik Zanoba mengatakan, kalau action figure miliknya tersebut begitu mirip dengan sosok mantan penyihir kerajaan yang bernama Roxy. Sayangnya, sang penyihir tersebut kabur dari kerajaan dikarenakan dia tidak tahan dengan perlakuan sang adik yang tidak senonoh. Zanoba mengatakan, dia sangat mengagumi pembuat action figure ini. Pengrajin benda ini bisa mewujudkan sebuah action figure yang begitu detail dan terlihat apik. Dalam waktu singkat, Zanoba pun menyadari kalau yang membuat action figure ini adalah Rudeus. Zanoba begitu mencintai karya Rudeus yang menurutnya sangat brilian, hingga dia menyebut Rudeus sebagai seorang guru. Rudeus mengatakan, jika Zanoba bisa membantunya keluar dari tempat ini, maka dia akan mengangkat Zanoba menjadi muridnya. Tentu saja dengan semangat yang membara, Zanoba langsung bergegas mendatangi Pex dan meminta Rudeus untuk duduk manis dan menunggunya. Di luar kerajaan, Eris, Ruijerd dan Aisa terlihat tengah mendatangi para prajurit kerajaan. Eris pun lantas bertanya pada para prajurit, di manakah posisi Rudeus saat ini? Dengan jujur para prajurit ini berkata, kalau Rudeus sekarang sedang disandera dan dipenjara di lantai bawah tanah kerajaan Sirone. Eris pun begitu kesal mendengar penjelasan para prajurit ini. Dengan spontan, dia berencana untuk langsung menyelamatkan Rudeus dari penjara bawah tanah tersebut. Sayangnya, para prajurit langsung menghentikannya, dan mereka memiliki sebuah permohonan yang ingin disampaikan pada Eris dan Ruijerd. Di sebuah ruangan yang aman, para prajurit ini mengungkapkan kalau saat ini keluarga mereka juga disandera oleh Pangeran Pex. Mereka pun memohon dengan sangat agar Eris mau menyelamatkan keluarganya. Tentu saja Eris dengan senang hati akan melakukannya. Namun Ruijerd memiliki pendapat lain. Dia meminta Eris untuk menunggunya di tempat ini, karena mereka tidak bisa melibatkan Aisa begitu saja. Melindungi Aisa merupakan salah satu misi mereka saat ini. Setelah mengutarakan pendapatnya, Ruijerd pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Rudeus. Di dalam istana, Zanoba terlihat tengah mendatangi kamar Pex yang saat itu sedang tidur dengan nyenyak. Tanpa banyak bicara, Zanoba langsung mencekik dan menyeret Pex keluar dari kamarnya. Pex pun berteriak dengan kencang dan kebingungan. Para prajurit yang menyaksikan kejadian ini pun tidak berani menghentikan tindakan Zanoba. Disinilah diketahui, kalau Zanoba memiliki julukan sang pangeran pencabut kepala. Zanoba pun langsung menyeret Pex tepat di hadapan Rudeus. Dia pun menyuruh Pex untuk segera melepaskan Rudeus. Bila Pex tidak menurutinya, maka Zanoba akan memecahkan kepalanya. Sayangnya, Pex benar-benar ngotot tidak akan melepaskan Rudeus, karena Rudeus adalah umpan terbaik untuk memancing Roxy keluar. Dengan berteriak kesakitan, Pex meminta prajurit pengawal untuk segera menolongnya. Dia bahkan mengancam para prajurit bila tidak menolongnya dengan segera, maka keluarga prajurit tersebut akan dalam bahaya besar. Untungnya Eris yang telah sampai di sana mengatakan, kalau keluarga para prajurit pasti akan baik-baik saja. Saat ini, Ruijerd yang merupakan seorang suku Sapert sedang menyelamatkan dan menjemput keluarga para prajurit. Para prajurit pengawal kerajaan pun hanya bisa terdiam ketika mereka mendengar tentang suku Sapert ini. Dikarenakan Pex membuat Zanoba menunggu terlalu lama, maka Zanoba pun mulai tidak sabar dan menarik-narik leher Pex hingga membuatnya sangat kesakitan. Semua orang yang melihat penyiksaan ini hanya bisa diam dan malah kasihan pada Pex. Pada akhirnya, Pex pun menyerah dan membebaskan Rudeus. Namun sebelumnya, Zanoba memberinya sebuah hukuman buruk, yaitu mematahkan tangan kirinya supaya kedepannya Pex tidak mengulangi kebodohannya. Rudeus sendiri sungguh tidak menyangka, kalau semuanya bisa berakhir secepat ini. Untungnya, semua pengawal dan para prajurit berada di pihaknya. Beberapa saat kemudian, Ruijerd datang bersama dengan keluarga para prajurit yang tadinya ditawan oleh Pex. Sebenarnya para prajurit kerajaan ini menyadari, kalau Rudeus adalah murid Roxy karena dia bisa menggunakan teknik sihir tanpa rapalan. Mereka pun hendak meminta pertolongan pada Rudeus untuk menyelamatkan keluarga mereka. Sayangnya rencana para prajurit kacau balau,
karena Rudeus telah ditahan di bawah tanah. Tapi mereka tidak menyerah pada keadaan. Para prajurit ini pun berpikir, untuk menyerahkan action figure Ruijerd pada Zanoba dengan harapan Zanoba akan mendekati Rudeus. Seandainya saja hal ini dijelaskan mulai awal, Rudeus pasti akan lebih banyak membantu. Rudeus sendiri merasa kalau dirinya seakan-akan tidak diajak di dalam misi ini. Esoknya sebelum berpisah dan memulai perjalanan kembali, Lilia memberikan barang-barang Rudeus yang disimpannya di sebuah kotak kecil. Saat itu Rudeus melihat sebuah kalung yang tidak dia ketahui. Lilia mengungkapkan, kalau kalung tersebut adalah hadiah yang ingin dikirimkan Sylvie untuk ulang tahun Rudeus yang ke-10. Hal ini pun langsung membuat Rudeus diam seketika. Tiba-tiba saja, Lilia memeluk Rudeus dan berterima kasih. Dia sungguh bersyukur karena Rudeus bisa selamat. Tak lama kemudian, Aisyah terlihat menghampiri Rudeus. Aisyah berkata, kalau dia memiliki satu permintaan rahasia, di mana dia meminta Rudeus untuk menjadi kawan seperjalanannya. Ibundanya mengatakan, kalau suatu saat nanti dia harus berguna untuk kakaknya. Selain itu, dia juga memohon untuk diselamatkan dari laki-laki mata keranjang beberapa hari yang lalu. Maksud Aisyah di sini adalah si Rudeus sendiri. Rudeus pun berpikir sejenak dan kemudian memberikan bandananya pada Aisyah. Rudeus berkata, kalau bandana ini selalu dia gunakan kemanapun. Menurut Rudeus, dengan membawa barang pemberian orang yang dikasihi, maka akan menenangkan hati. Aisyah pun begitu memahami semua penjelasan Rudeus. Di atas kereta kuda, Aisyah mengucapkan salam perpisahan. Dia juga meminta maaf karena telah menyebut Rudeus sebagai seorang mata keranjang. Mendengar pernyataan ini membuat Rudeus hanya bisa diam dan mematung di tempatnya. Dia menyadari, kalau Aisyah telah mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Oke minasan, itulah akhir dari alur cerita anime Mushoku Tensei bagian ke-8. Semoga konten sederhana ini bisa menghibur kalian semuanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.